Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam, baik. Selamat Kabar malam. baik, Mbak terima Rosi. kasih. Boleh dong kasih love yang hari ini happy? Oh, Kasih. thank you. Love-nya banyak banget. Boleh Hmm. dong kasih jempol juga yang hari ini baru pertama kali banget join. Ada? Oh, wow. Ada yang jempol juga? Wah, luar biasa. Oke. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan Mengasih Maria. Terima kasih juga karena di tengah kesibukan, pekerjaan, dan aktivitas sepanjang hari ini, Bapak Ibu masih berkenan hadir, memilih hadir malam hari ini, dan semoga kehadirannya bukan hanya untuk sekedar memenuhi jadwal pertemuan, tetapi sungguh menjadi kerinduan untuk semakin mengenal Bunda Maria, sehingga melalui beliau kita semakin dekat kepada Yesus. Amin. Kiranya Roh Kudus juga membuka hati kita, sehingga setiap kata yang akan kita dengarkan malam hari ini menjadi benih yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita mengawali dengan doa persembahan harian. Boleh saya minta tolong salah satu peserta untuk memimpin doa kepada uh, Rosalia Halim, boleh? Ya, boleh, siap. Baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Untuk Gereja Universal, pewartaan Injil di kota. Semoga di kota-kota besar yang seiring ditandai dengan keterasingan dan kesepian, kita dapat menemukan cara-cara baru untuk mewartakan Injil dan jalan kreatif untuk membangun komunitas kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pemerintah menggunakan jabatannya bukan untuk menyejahterakan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon, kabulkanlah doa Doa kami ya kami ya Tuhan. Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti Seperti pada permulaan, sekarang, orang selalu, selalu. dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Rosalia Halim. Ya, sama-sama Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, malam hari ini kita memasuki perjumpaan yang ke-8. Gak berasa, sudah mau 1 tahun ya. Kita melanjutkan peziarahan batin kita bersama Bunda Maria,
di setiap langkahnya. Perjalanan ini terus mengajak kita untuk masuk lebih dalam, bukan hanya untuk memahami ajaran iman di dalam pikiran, namun juga merasakannya di dalam kedalaman hati. Mungkin terkadang kita merasa peziarahan iman itu seharusnya isinya yang manis-manis, terang, dan penuh kepastian. Namun dalam kenyataannya, ada hari-hari di mana langkah kita terasa berat, ada saat di mana doa kita terasa hening, sunyi, bahkan mungkin tidak berbalas. Dan malam hari ini kita diajak untuk jujur kepada diri sendiri, dan tidak takut ketika berada di ruang-ruang yang gelap itu. Sebab seorang peziarah sejati, dia tahu bahkan di dalam kegelapan yang paling sunyi sekalipun, sebenarnya Tuhan tidak pernah pergi. Ia sedang membentuk keteguhan hati di balik keheningan. Sebelum kita melanjutkan langkah malam kita hari ini, marilah kita melihat sejenak perjumpaan kita bulan lalu bersama Ibu Siska. Kita diajak untuk merenungkan tema Maria, Ibu yang mempersembahkan. Melalui Bunda Maria, kita belajar bahwa persembahan diri bukanlah soal memberikan hal yang sempurna atau tanpa celah. Mempersembahkan, adalah tentang keberanian untuk membawa seluruh diri kita, waktu, tenaga, bahkan rasa ragu, lelah, dan ketakutan kita kepada Tuhan. Bunda Maria juga mengajarkan bahwa di balik setiap kerapuhan dan keterbatasan kita, Allah selalu hadir. Persembahan sejati lahir ketika kita berani melangkah dan mengandalkan Tuhan, justru di saat kita tidak memiliki apa-apa. Semoga buah persembahan bulan lalu terus harum dan menguatkan langkah hidup kita hingga hari ini. Dan malam hari ini perjalanan kita bersama Bunda Maria membawa kita kepada sebuah tema yang sangat mendalam, yaitu kegelapan dalam mencari Tuhan. Dalam peziarahan iman, mungkin kita pernah bertanya-tanya, di manakah Tuhan ketika hidup terasa berat? Atau mengapa terasa begitu sulit untuk merasakan kehadirannya? Di manakah Tuhan? Dan malam hari ini, Bunda Maria kembali menemani kita. Beliau juga pernah melewati malam-malam yang sunyi dan penuh ketidakpastian dalam hidupnya. Bunda Maria hendak mengajarkan bagaimana kita tetap setia, tetap berharap, dan terus mencari wajah Tuhan, bahkan ketika malam terasa begitu pekat. Dan untuk membantu merenungkan tema malam hari ini, kita akan dibimbing oleh Mbak Erlin Erawan, yang menyapa kita langsung dari Surabaya. Selamat malam, Mbak Erlin. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Gusta. Selamat malam, ya. Mbak Erlin di tengah kesehariannya sebagai karyawan swasta di salah satu Universitas Katolik di Surabaya, Mbak Erlin juga aktif memberikan dirinya dalam pelayanan di Keuskupan Surabaya dan tumbuh bersama dalam kelompok kategorial Christian Life Community di Surabaya, serta melayani sebagai pengurus latihan rohani pemula. Dan dari keterlibatan dan peziarahan kerohanian itulah malam hari ini beliau hadir untuk berbagi pencerahan bersama kita. Mari kita membuka hati, menenangkan pikiran, dan membiarkan Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita melalui permenungan yang akan dibagikan. Dengan penuh sukacita, monggo Mbak Erlin, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Gusta. Suara oke ya, kedengaran jelas. Oke. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari, teman-teman seperjalanan. Saya berterima kasih kesempatan ini diberikan juga buat saya untuk bisa membagikan ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini itu bisa bermanfaat, bisa masuk
bisa diterima dengan baik juga oleh teman-teman. Tapi saya yakin um, ada ada tangan-tangan lain yang mungkin bekerja juga di sini, bukan saya sendiri. Saya tidak akan mungkin bisa melakukan ini sendiri. Saya izin juga minta izin sebelumnya karena terbiasa berbicara dengan mahasiswa. Jadi kadang-kadang kata-kata teman-teman itu keluar. Semoga tidak apa-apa bagi Bapak sekalian. Uh, untuk lebih cair aja, kita semoga bisa diterima kata teman-teman tersebut. Nah, tanpa membuang waktu, mari saya akan memulai dengan sharing screen saya. Sebentar. Oke. Ini terlihat? Oke ya, halaman pertamanya. Oke, baik, terima kasih. Lihat. Eh, ini adalah topik untuk bulan ke-8. Topik ke-8 ini adalah kegelapan dalam mencari Tuhan. Dan ini adalah perjalanan iman dari Bunda Maria. Kita sudah mendengarkan banyak cerita-cerita dari sebelumnya, dari 7 topik sebelumnya. Dan malam ini kita akan berfokus pada masa satu masa kegelapan, yaitu yang akan kita dasarnya adalah ini sebenarnya. Ini adalah bacaan dari Lukas. Bagian atas saya ini tertutup soalnya. Sebentar. Apakah dari Ibu Bapak sekalian bisa melihat secara jelas dari atas sampai bawah? Lapnya saya tertutup di bagian atasnya. Saya, kita akan memakai bacaan Injil ini sebagai dasar kita. Oke, Lukas 2:41 sampai 52. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, masa kegelapan yang Bunda Maria alami itu pasti banyak sekali. Cuma bagian ini yang akan kita soroti untuk hari ini. Mungkin untuk membantu perjalanan kita ke depan ini, dalam punta ini, bisakah saya meminta tolong ada yang ingin membacakan? Mungkin ada yang merasa terpanggil untuk membacakan bacaan ini. Bisa Mbak, saya tak baca. Oke, ini dengan siapa? Bu Susi. Oh, Bu Susi. Oke. Bu Susi bisa baca, kelihatan semua di layarnya ya, dari atas sampai bawah? Kelihatan. Oke, Iya, silakan. kelihatan. Silakan, Bu. Bacaan dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran
akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Terima kasih Ibu Susi atas bacaannya. Dan inilah dasar dari apa yang akan kita bahas malam ini. Ini adalah sebuah kisah kehilangan dan pencarian. Ada perjalanan ke Yerusalem, di mana ini suatu perjalanan tradisi yang dilakukan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef ke Yerusalem tiap tahun. Dan dalam perjalanan kali ini, saat Yesus berusia 12 tahun, Yesus ternyata ketinggalan. Tertinggal di bait Allah selama 3 hari. Bayangkan 3 hari itu adalah bukan waktu yang singkat. 3 hari bagi orang tua. Saya yakin di sini banyak dari teman-teman yang hadir di sini yang punya anak, punya ponakan, punya orang yang dikasihi yang usia muda. Bayangkan kalau itu orang yang dikasih itu tiba-tiba hilang dan tanpa pengetahuan di mana sebenarnya Yesus waktu itu. Jadi 3 hari yang panjang dan penuh ketidakpastian. Bunda Maria dan Yosef mencari dengan penuh cemas. Mereka mencari dengan bertanya-tanya kepada orang-orang lain. Pernah ada lihat anak saya, ada lihat anak saya, mungkin gitu ya. Tanyanya kepada orang-orang. Benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Ketakutan seorang ibu yang bercampur dengan saat itu mungkin berdoa tanpa henti. Tapi yang mau kita pahami adalah yang terjadi saat itu, apa yang dialami oleh Maria dan Santo Yosef, itu sebenarnya lebih dari sekedar kehilangan fisik. Bukan hanya tubuh badan Yesus dan Yesusnya sendiri yang mereka rasakan hilang. Di dalam apa yang mereka alami itu banyak hal yang terjadi. Ada kekeringan yang menggelisahkan. Sosok anak yang tiap hari selama 12 tahun itu selalu bersama mereka, masih usia yang sangat muda ya. Aku rasa mungkin tidak ada hari yang mereka mungkin tidak terpisah. Dan sekarang tiba-tiba kosong, tidak ada. Ini suatu kekosongan, ada kekeringan, kekosongan yang menusuk hati seorang ibu yang beriman, yang sangat beriman. Maka di situ mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di kepalanya. Saya nggak tahu mungkin pertanyaan itu apa, tapi aku pasti ada pertanyaan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Mohon rahmat-Mu mencari tahu ada apa, kenapa, apa yang sedang Kau berikan ke saya saat ini, mengapa saya harus mengalami ini dan seterusnya.
Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan di situ menggelisahkan. Ada kecemasan, kecemasan yang didasari dari ketidakpastian itu. Selamatkah anakku? Kalau dia selamat, tapi kemudian apa yang terjadi dengan badannya? Terus masa depannya gimana? Apalagi karena Bunda Maria tahu ini adalah anak titipan dari Bapa. Terus apa? Kemudian artinya kalau misalnya dia tidak bisa menemukan Tuhan lagi. Apa yang akan terjadi dengan dirinya? Apa yang akan terjadi di masa depan? Pasti banyak sekali pikiran-pikiran seperti itu yang melintas dalam benaknya. Ini menjadi beban, saya rasa. Beban yang luar biasa beratnya. Karena kalau kita tahu dari cerita awal, Bunda Maria eh, mendapatkan tugas untuk melahirkan Tuhan Yesus ini adalah pesan khusus yang diberikan oleh malaikat juga kepadanya. Jadi ini kemudian apa artinya? Ini kayak suatu cobaan yang eh, dia beban cobaan yang harus dia pikul karena ini adalah bagian dari komitmennya. Bunda Maria tahu bahwa saat dia mengatakan iya, mengiyakan ajakan dari malaikat yang mengatakan memberitahukan bahwa dia akan melahirkan, mengandung Tuhan Yesus. Iya, di awal itu kelihatannya mungkin sesuatu yang mudah, tapi aku yakin itu iya yang luar biasa beratnya. Sehingga kehilangan Tuhan Yesus selama 3 hari pun itu adalah beban yang luar biasa bagi dia. Dan dia tahu ini adalah bagian dari komitmennya. Ini adalah hal-hal yang harus dia tanggung, yang harus dia jalani. Tapi tetap tanpa tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi ada rasa sakit, ketidaknyamanan juga. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang dia lontarkan dalam pikirannya. Mengapa dia meninggalkan kami? Mengapa Tuhan meninggalkan kami? Mengapa Bapa kamu melakukan ini pada kami? Ada pergulatan di situ. Pergulatan yang dia di dalam benaknya, di dalam hatinya, di depan Allah. Ini semua adalah bagian dari keresahan dan kecemasannya. Jadi lebih dari sekedar kehilangan fisik sosok dari anaknya. Ini ini banyak 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 pikiran yang berkecamuk dalam benaknya. 3 hari, kita bisa katakan itu sebagai 3 hari kegelapan. Ada pencarian panik yang mungkin dilakukan di awal, di mana mungkin masih ada harapan di situ. Dia mungkin bersama rombongan orang-orang yang lain, bersama keluarga yang lain, Ke yang saling lain. bertanya, saling saling berbicara, mesti mendapatkan dukungan mungkin dari rombongan yang lain. Hari pertama lewat, hari kedua masuk, masih belum ada jawaban, mulai mungkin putus asa, doanya mungkin menjadi bertambah kuat, tambah kencang, lebih mendalam, lebih sungguh, lebih ada desakan, lebih terasa urgensinya sudah bertambah ini. Hari kedua, hari kedua lewat, masuk hari ketiga, dan di hari ketiga akhirnya di bagian akhirat itu menemukan Tuhan di bait Allah. Dan dan ini bagian yang menentukan juga. Saat menemukan Tuhan, Yesus itu kok duduk tenang di antara para guru-guru, para ulama yang lain. Tenang, santai, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Seolah dia tidak melakukan kesalahan. Padahal ini 3 hari. Bisa dikatakan 3 hari dia tidak ada. Dan malah bertanya kembali kepada ibunya. Kok ibu cemas? Kok ibu mencari aku? Mestinya tahu dong. Aku tuh tempatku di sini. Gitu. Aku coba, mari kita bayangkan taruh diri kita di di dalam hati, dalam benaknya Ibunda Maria dan juga suaminya Yusuf.
Kira-kira bagaimana perasaan mereka? Nah, itu disimpan oleh Bunda Maria. Itu menimbulkan suatu pemahaman baru dalam dirinya. Nanti kita akan masuk ke situ. Tapi 3 hari ini, proses ini, itu mengubah sesuatu di dalam diri Bunda Maria. Yang dia dapatkan dari pengalaman ini adalah pembelajaran tentang iman yang sejati. Pembelajaran tentang uh, menunggu, mencari. Bahwa proses mencari itu membawanya ke dalam proses untuk menerima keadaannya, menerima takdirnya, menerima bebannya, yang sampai saat itu mungkin tetap dia belum tahu ke depannya itu akan seperti apa. Masih masih belum jelas baginya, tapi dia tahu, oh, uh, penerimaan itu begini bentuknya. Ada kadang ada kekecewaan, ada rasa sakit, ada rasa kering, rasa kosong, ada banyak pertanyaan. Itu toh bentuknya. Ini adalah penderitaan yang Bunda Maria alami, dan ini yang pesan saya rasa yang mau diajarkan kepada kita melalui bacaan Injil eh, yang barusan kita baca. Terkait yang penemuan dan pertanyaan, anakku, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Orang tua siapapun, manapun, pasti akan melakukan pertanyaan seperti ini. Kita kalau ada nonton banyak film-film cerita-cerita mengenai anak yang hilang dan ketemu lagi dengan orang tua, biasanya orang tua saat bertemu pertama kali dengan anak-anaknya juga melontarkan pertanyaan seperti ini. Kok bisa kamu hilang? Kok bisa kamu berpindah tempat tanpa ngomong sebelumnya? Mengapa kamu melakukan itu? Seakan-akan anaknya itu mestinya tahu semua itu sebelum melakukan apa yang dia lakukan. Maka perlu kita ingat juga dalam hal ini bahwa Yesus dalam hal ini pun masih seorang anak usia 12 tahun, seorang manusia biasa. Mungkin dia merasakan ada panggilan tuh, aku berada dalam bait Allah itu. Bahwa aku merasa kok aku nyaman di sini. Bahwa aku memang perlu berada di situ. Itu ada sesuatu yang memanggilku ke situ. Itu rumah Bapakku gitu. Itu di mindsetnya, itu dalam pemikirannya. Tapi dalam pemikiran seorang ibu, kok bisa kamu lakukan itu? Kok nggak ngomong? Kok nggak cari? Kok nggak berusaha mencari kami? Gitu. Kok nggak menyusul rombongan misalnya? Apapun lah itu, itulah pertanyaan yang terlontarkan. Dengan hati yang hancur, namun dengan lembut. Bunda Maria bertanya, anakku, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Ada luka di situ, ada rasa sakit di situ, ada pengharapan di situ. Mungkin ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati di situ. Tapi mari kita lihat jawaban dari Tuhan. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Itu jawaban Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan, seperti ada suatu panggilan bagi anak Yesus 12 tahun ini untuk menjelaskan, Ibu, aku memang harus ada di sini. Aku terpanggil untuk datang di sini. Aku mau berada di sini. Tapi juga sebagai seorang manusia biasa, anak biasa, tidak terpikirkan untuk mengatakan mohon maaf, minta maaf, dan seterusnya. Tapi inilah yang dia katakan. Ini manusia sekali sebenarnya. Anak-anak pun juga gitu. Kalau ditanya, kenapa kamu tadi pergi dari, aku sudah bilang kamu ada di situ, tapi kenapa kamu pergi? Kenapa kamu jalan sendiri? Kadang belum tentu minta maaf loh yang disampaikan kembali. Kadang yang disampaikan kembali itu adalah penjelasan, mencoba menjelaskan.
mencoba membenarkan apa yang dia lakukan. Sangat manusia sekali. Karena memang Yesus saat itu adalah manusia. Tidak banyak sebenarnya cerita kan yang kita ketahui mengenai apa yang dilakukan kanak-kanak Yesus. Ini mungkin bisa dikatakan salah satu yang benar-benar kita tahu ya dari bacaan kitab suci mengenai apa yang Yesus lakukan. Kecil, kejadian kecil, tapi kecil dalam arti singkat, dalam arti 30 tahun pertama Yesus yang tidak kita tahu banyak mengenai dirinya ya. Ini suatu cuplikan kecil dari kehidupan Yesus itu. Tapi kita bisa belajar banyak dari kisah ini. Nah, momen ini mengajarkan sesuatu yang mendalam. Bahwa pencarian Tuhan yang sungguh-sungguh sebenarnya itu akan selalu membawa kita ke tempat yang paling suci, yaitu kehadiratnya, ke rumahnya, ke hatinya, ke bait Allah, ke tempat di mana kita bisa menemukan suara Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mendengarkan kata-katanya. Dan inilah yang dilakukan oleh Bunda Maria. Bunda Maria melakukan pencarian sungguh-sungguh dengan doanya, dengan mencari, bertanya, berjalan kembali lagi, pasti menelusuri lagi jejak langkahnya, sambil berdoa, sambil eh, mengatasi mungkin pikiran-pikiran negatif juga mungkin yang muncul dalam benaknya, berpikiran yang macam-macam, yang aneh-aneh, jangan sampai terjadi sesuatu kepada anakku dan seterusnya. Sama yang dialami oleh semua orang tua. Tapi bila kita mencari secara sungguh-sungguh, maka itu akan membawa kita ke tempat yang paling suci. Saya mau membawa Anda kepada seorang ibu yang lain, bunda yang lain. Bundanya orang-orang yang jauh lebih banyak juga. Ya. Bunda Teresa dari Kalkuta, dari India, yang juga mengalami kekeringan rohani yang sama. 50 tahun Bunda Teresa ini mengalami kesunyian, kesepian, kekeringan rohani. Dia tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam doa-doanya, tidak merasakan penghiburan rohani yang diharapkan. Namun ia tetap melayani orang yang termiskin dari yang miskin, terkasta terendah dari kasta yang rendah, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakitnya bukan sakit biasa, tapi sakit yang menular sehingga tidak ada yang mau menyentuh dia. Bukan karena perasaan atau pengalaman mistis, tapi memang benar-benar karena imannya yang murni. Bila ada yang pernah membaca buku dari Bunda Teresa, ada filmnya juga, film mengenai Bunda Teresa dari Kalkuta ini. Orang-orang banyak bertanya kepada dia, mengapa Anda melakukan itu terus? Dan dia kalau dari penjelasannya, ini benar-benar adalah karena digerakkan oleh iman. Ada keinginan untuk terus bertemu dengan Tuhan. Tak ada jawaban dari Tuhan pun tidak menjadi penghalang buat dia. Tidak menghentikan langkah-langkahnya. Kekeringannya itu bukan kegagalan bagi dia. Dia tidak melihat itu secara negatif seperti itu, sama sekali tidak. Melainkan ini adalah kekeringan itu mulai bentuk penyerahan dirinya yang paling dalam, yaitu memberikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan itu terasa sangat jauh, karena kekeringan itu bisa terasa kayak orang itu jauh ya, Tuhan itu jauh ya, sama seperti Bunda Maria yang tidak merasakan anaknya kayak jauh gitu. Saat itu mungkin Bunda Maria merasa, oh Tuhan itu rasanya jauh gitu, karena mengapa anak yang dia titipkan kepada saya ini tidak bisa saya temukan. Sama seperti yang Bunda Teresa alami sekarang. Jadi, tapi dia tidak melihat itu sebagai suatu bentuk kegagalan. Malah kalau ditanya mengenai ini, jawabannya itu adalah ini.
Kalau ditanya, mengapa Anda terus melakukan apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah, kita merasa apa yang, karena kalau saya tidak melakukan itu, kalau saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tak lebih hanyalah sebuah tetesan kecil aja di lautan yang kayak berarti tidak ada artinya gitu. Namun, jika tetesan itu tidak jatuh di lautan, maka lautan itu akan berkurang karena hilangnya tetesan tersebut. Dengan kata lain, Bunda Teresa tidak pernah melihat bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai sesuatu yang kecil. Mungkin kecil, ya, tapi dia tidak berhenti di kecil itu. Karena bagi dia kecil itu pun memberikan dampak. Kecil itu pun kalau dia tidak ada di situ, maka lautan itu tidak ada. Sehingga bagi dia kecil, tapi kecil itu berarti. Dan itu yang membuat dia melangkah terus. Di tengah kekeringannya, dalam doa-doanya, kekeringan saya pahami itu adalah dalam doa-doanya, dia tidak merasa disapa oleh Tuhan, dia tidak merasa ada jawaban dalam doa-doanya. Bahkan mungkin kita kadang kalau berdoa atau masuk misa itu ada momen-momen di mana kita merasa tersentuh. Mungkin dia juga kering di situ, tidak ada merasakan itu. Tapi dia tetap dengan setia berjalan terus. Kalau kita bisa merefleksikan pengalaman kegelapan Bunda Teresa, seringkali kita merasa mungkin yang saya lakukan itu adalah hal kecil, tidak ada artinya. Bahwa untuk sesuatu menjadi berarti, sesuatu itu harus yang besar, yang wow, yang luar biasa, yang orangnya akhirnya akan datang kembali mengatakan, Anda luar biasa, terima kasih, dan seterusnya. Padahal kadang-kadang kita tidak mendapatkan itu. Terima kasih pun juga belum tentu akan kita dapatkan. Cara kerja Allah itu tersembunyi, tak terlihat, tak terduga, kita nggak tahu, tidak pasti. Bunda Maria pun mengalami itu. Kadang sepertinya Allah tidak melakukan apa-apa, diam, tidak merespon. Dalam doa-doa Bunda Maria pun saat mencari Tuhan Yesus selama 3 hari itu pun belum tentu sebenarnya dia mendapatkan jawaban apapun. Ya, dia saking sibuknya mencari gitu ya. Tapi akhirnya menemukan Tuhan. Bunda Teresa lebih parah lagi, 50 tahun. Tidak ada respon, diam. Tapi cara kerja Allah itu tersembunyi memang, tak terlihat. Namun akibatnya, kalau kita hanya berfokus pada diam, respon yang hampir tidak ada itu, akibatnya kadang-kadang saya, kemudian merasa jauh dari Tuhan, mengalami keraguan iman, kesepian rohani yang menyakitkan. Ya. Berkarya dalam sunyi, tanpa rewards, tanpa rekognisi, tanpa tahu hasilnya, berkutat dalam kegelapan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saya mampu? Apakah Anda mampu? Ya, tanpa rewards, tanpa ada terima kasih, tanpa dilihat, tanpa mendapatkan apa-apa. Bisakah saya? Bisakah Anda? Makna kegelapan yang bisa kita dapatkan pelajari dari pengalaman Bunda Maria dan Bunda Teresa ini. Kadang diam itu bukan berarti kegelapan, itu bukan berarti ditinggalkan. Kegelapan rohani itu bukan berarti Tuhan telah pergi. Malah yang kita dapatkan dari pengalaman mereka kedua Bunda ini itu adalah undangan sebenarnya untuk bisa masuk ke iman yang lebih dalam. Kali ini iman yang melampaui perasaan. Cinta itu adalah pilihan. Dalam kesunyian, kita belajar mencintai Tuhan bukan demi rasa nyaman,
atau untuk hiburan spiritualitas atau konsolasi. Bukan cuma konsolasi yang kita cari, tapi berdasarkan pilihan hati yang bebas lepas. Dan kata lain, bisakah kita percaya tanpa melihat? Jadi kita memilih itu karena kita percaya, bukan karena kita melihat keajaiban, melihat mujizat, melihat orang datang kepada kita untuk berterima kasih. Bisakah kita melihat, kita melayani itu benar-benar karena kita tahu kita memilih cinta, kasih, bukan karena ada reward dan seterusnya. Pencarian itu pencarian yang mengubah. Jadi pencarian menyakitkan itu bisa membawa kita menjadi merasakan namanya pencarian yang mengubah, pengalaman mencari yang mengubah kita. Kenapa? Karena kita dibawa untuk lebih dekat kepada hati Tuhan. Jadi pencerahan dan penghiburan rohani itu hadir setelah pergulatan batin. Setelah kita melalui kegelapan itu. Dengan kata lain, kegelapan itu adalah bagian dari perjalanan sebenarnya. Suatu proses, bukan akhir. Kegelapan juga menjadi titik tumbuh, awalan, suatu pengalaman iman, lebih dekat kepada Yesus, memahami cara Yesus bekerja, yang diam, yang tersembunyi itu. Titik tumbuh, awal tumbuh. Maka yang bisa kita pelajari hal ini adalah, jika hari ini Anda merasakan kekeringan rohani, Anda tidak sendirian. Bunda Maria merasakannya, Ibu Teresa merasakannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan satupun dari mereka. Maka semoga Anda bisa terus mencari, teruslah berdoa, teruslah mencari, bahkan ketika langit terasa sunyi, sekeliling terasa sunyi, dan seterusnya. Tetap bertahan, seperti Bunda Maria yang tidak berhenti sampai menemukan Yesus. Cerita menemukan Tuhan di dalam baitnya. Semoga Anda pun juga menemukan Tuhan itu di dalam baitnya. Bait dalam hal ini artinya sabdanya dalam sakramen, di mana Tuhan hidup dalam keheningan doa, kita percayakan semua itu kepadanya. Semoga Anda semua juga bisa mengalami itu. Kita juga belajar mengenai kegelapan adalah satu proses perjalanan yang ujung-ujungnya membawa kita menuju cahaya, menemukan cahaya. Jadi kegelapan adalah bagian dari perjalanan menuju cahaya yang lebih terang. Cahaya yang tidak akan pernah padam. Kita nanti akan masuk ke dalam, saya akan bimbing masuk ke dalam kontemplasi. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mengajak Anda semua untuk mengingat-ingat, menghadirkan peristiwa atau pengalaman mencari makna hidup dan menemukannya dalam iman Katolik dan dukungan Bunda Maria. Mungkin juga bisa mengingat-ingat menghadirkan pengalaman gelap, jatuh, dan kering dalam hidup Anda masing-masing, sampai kemudian akhirnya mendapatkan pencerahan dan bertemu dengan Tuhan. Bisa juga mungkin mengingat menghadirkan kisah hidup orang beriman yang mempertahankan imannya hingga mempertaruhkan jabatan, nama, baik hidup, dan seterusnya. Hari ini kita merayakan perayaan Santo, dan mohon maaf saya lupa namanya Santo. eh, Lupa saya kok ada yang ingat. Laurentius. Oh, Laurentius, thank you. Ya, diakon. kasih. Ya, yang kehilangan nyawanya, martir, karena dia mempertahankan imannya. Mengingat dan mencatat pembelajaran dari peristiwa pengalaman gelap, sepi, dan kekeringan rohani yang membuahkan kekuatan hidup beriman Anda dan penghiburan rohani sejati.
Anda bisa memilih salah satu dari ini, tidak perlu semuanya. Ini juga yang akan Anda bahas nanti eh, apa, di dalam percakapan rohani. Mari saat ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk kita masuk ke dalam renungan kontemplasi atas apa yang sudah kita bahas. Di sini saya memberikan link YouTube bila nanti Anda melakukan ini, mencoba melakukan ini sendiri, Anda bisa memakai link YouTube ini. Untuk saat ini saya akan memakai bahan lain. Saya akan tetap mengajak Anda untuk melakukannya, kita akan melakukannya bersama-sama. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita, teman-teman semua, seperti biasa. Sebelum kita masuk ke dalam renungan ini, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan hati kita yang terbuka. Dalam perjalanan iman, kita tidak selalu berjalan dalam terang. Ya, ada saat-saat di mana kita berada dalam kegelapan, saat kita tidak melihat, tidak mengerti, bahkan tidak merasakan kehadiran Tuhan. Namun justru dalam kegelapan itulah iman kita dimurnikan. Nah, mari kita hadir sepenuhnya di sini. Dengan segala kegelisahan, kelelahan, dan harapan kita, mari kita bawa semua itu dalam renungan kita. Sebelum kita masuk, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk mencari posisi duduk yang nyaman bagi Anda. Posisi duduk, kalau bisa, jangan yang sampai menunduk, ya. Duduk tegak. Duduk tegak supaya posisi kepala dan leher ini tegak. Kalau begitu Anda tunduk, ini bisa membuat Anda nanti merasa ngantuk, merasa terlalu rileks, pelan-pelan kepalanya akan jatuh nanti. Jadi kita duduk tegak, kaki kalau bisa telapak kaki itu menyentuh di lantai, ya, tangannya kalau bisa pundak dan semuanya rileks. Kalau bisa tangan, telapak tangan ini ditaruh aja di atas pangkuan dan kaki menginjak lantai. Menginjak lantai itu supaya Anda bisa merasakan di mana Anda, yaitu di sini, di ruangan ini. Oke? Dan kita akan perlahan-lahan mulai dengan menarik napas seperti biasa. Izinkan saya menjalankan juga lagu, suara, bukan lagu, maaf, suara yang semoga bisa membantu Anda di dalam proses melakukan doanya. Izin bertanya, apakah bisa mendengarkan suara air mengalir? Bisa. Mari kita menenangkan diri. Kita akan awali seperti biasa dengan mengatur dan memperhatikan napas kita. Mulailah dengan menarik nafas masuk. Tarik nafas perlahan. Perlahan-lahan aja. Mata bisa ditutup. Dan kemudian hembuskan napas itu juga perlahan-lahan. Mari kita fokus ke situ aja dulu. Menarik nafas. Dan kemudian menghembuskan nafas itu. Sadari kehadiran tubuh kita. Sadari detak jantung kita. Bila Anda merasa pikiran melantur, pertama-tama Anda menyadari pikiran yang melantur itu, karena Anda yang menguasai pikiran Anda sendiri. Dengan lembut dan perlahan, katakanlah pada diri sendiri, Tuhan, aku tetap mencarimu. Dan bawa pikiran Anda untuk kembali secara penuh ke dalam proses kontemplasi ini.
Anda bisa menutup mata untuk membantu membawa fokus Anda ke dalam renungan kontemplasi ini. Sadari bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan, meskipun mungkin tidak merasakannya, tidak melihatnya, tidak mendengarnya, tapi Ia hadir bersama kita. Mari berfokus terus ke dalam pernapasan itu. Pastikan badan Anda rileks. Kita mengingat bacaan Injil tadi. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Waktu itu Yesus berumur 12 tahun. Satu keluarga kecil berjalan bersama-sama, punya harapan yang banyak. Kebahagiaan menyelimuti mereka. Setelah hari raya itu selesai, mereka pulang. Tapi Yesus tetap tinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Mereka mencari dia dengan cemas selama 3 hari. Akhirnya, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Bayangkan diri Anda berada di posisi Maria dan Yosef. Kehilangan Yesus. Mencari dengan cemas. 3 hari dalam kebingungan dan ketidakpastian. Apa yang Anda rasakan? Kecemasan? Ketakutan? Kehampaan? Apa itu? Sekarang, bawa pengalaman itu ke dalam hidup Anda sendiri. Pernahkah Anda merasa kehilangan Tuhan saat doa terasa kosong? Saat hidup terasa gelap dan sunyi? Saat Anda bertanya, Tuhan, di mana Engkau?
Dalam kegelapan itu, mungkin Tuhan tidak pergi. Tapi kita diajak untuk mencari lebih dalam, melihat dengan cara yang baru, mencintai dengan iman, bukan hanya perasaan. Mari kita masuk dalam doa yang lebih dalam lagi. Tanyakan dalam hati, apakah aku mencintai Tuhan hanya ketika aku merasakannya? Atau juga ketika ia tersembunyi dalam diam? Di sini kita pun dipanggil untuk tetap setia mencari. Percaya bahwa Tuhan hadir, meski dalam diam. Mari kita hening sejenak selama beberapa menit. Saat ini dalam kontemplasi, bila pikiran Anda mulai melantur lagi, Anda bisa secara lembut dan perlahan mengatakan, Tuhan, aku percaya meski tidak melihat. Tuhan, aku percaya meski tidak melihat. Tuhan, aku percaya meski tidak melihat. Biarkan kata-kata ini mengalir dan berulang bersama napas Anda. Sampaikan kata-kata itu secara alami, tanpa dipaksakan, tanpa terburu-buru. Bisa juga dilakukan di dalam hati.
Saudara-saudari, kegelapan bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Seringkali justru di sanalah Ia bekerja secara tersembunyi, secara misterius. Allah tidak pernah hilang. Ia selalu hadir, tetapi dengan cara yang lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Tuhan yang penuh kasih, dalam kegelapan hidup kami, ajarlah kami untuk tetap percaya. Dalam kesunyian hati kami, ajarlah kami untuk tetap berharap. Dan dalam pencarian kami, temukanlah kami seperti kami mencari Engkau. Temani kami dalam diam-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari, mari sekarang kita perlahan mulai balik kembali ke dalam ruang pertemuan Zoom kita. Anda perlahan-lahan bisa mulai merasakan sekeliling, merasakan udara yang menyentuh lengan dan wajah, mulai mendengarkan suara di dalam ruangan, kemudian mulai membuka mata dan mengorientasikan diri lagi ke dalam konteks di mana kita berada. Dengan demikian, renungan ini sudah selesai. Materi yang dibahas juga sudah. Saya kembalikan ke Mbak Agusta. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erlin atas pemaparan Pungta yang sangat menyentuh dan menguatkan. Saya tadi teringat waktu pas Mbak Erlin menyampaikan belajar dari Bunda Teresa ya. Kadang kan kita pengennya sesuatu yang besar gitu ya, supaya kelihatan gitu ya. Tapi ternyata Bunda Maria tuh berpesan, lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Baik Bapak Ibu, ya selanjutnya kita akan memasuki breakout room. Kita akan berbagi buah refleksi. Kita akan melakukan percakapan rohani 3 putaran. Jadi di putaran pertama nanti teman-teman bisa bergantian berbagi buah refleksi, yang lainnya mendengarkan. Kemudian di putaran yang kedua nanti bisa saling menanggapi, dan di putaran ketiga bisa menarik benang merah dari sharing teman-teman di dalam kelompok. Sebelum itu kita akan sama-sama berdoa, doa sebelum percakapan rohani. Mbak Novia boleh dibantu share? Saya boleh minta tolong kepada Bapak atau Ibu Adriana Arya Setiawan untuk membaca doa? Baik, Ibu. Silakan Ibu. Baik, rekan-rekan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Emmaus, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskan aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat jujur
dalam berpendapat dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap membicara dengan hormat, bakat, dan iman mereka dengan lembut, dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka, baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.